اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, puji syukur kehadirat Allah, kita kembali dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kesempatan kali ini. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang seri akhlak Islami, di mana di pertemuan sebelumnya sudah kami sampaikan kenapa kemudian kita harus memperhatikan akhlak kita, kenapa kemudian kita harus berusaha untuk senantiasa memperbaiki akhlak kita. Karena ma'asyiral muslimin, akhlak sejatinya adalah natijah dari baiknya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memiliki hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah hubungan kepada sesama juga baik. Orang yang beribadah kepada Allah dengan baik, fa insya Allah akhlak kepada sesama juga baik. Karena kita tidak ingin menjadi seorang yang abid, sayyi'ul khuluq, ahli ibadah, tetapi akhlaknya jelek. Atau kemudian kita menjadi pribadi yang memiliki akhlak baik, tetapi hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jelek. Ma'asyiral muslimin, disitulah kemudian pentingnya tahdzibul akhlak. Kita berusaha memperbagus dan memperbaiki akhlak kita dari waktu ke waktu. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan indikator-indikator bagi orang-orang yang bertakwa di dalam Al-Quran dengan sekian banyak indikator. Ada yang terkait dengan konsep keimanan, ada yang terkait dengan hubungannya kepada Allah yang berupa ibadah, ada pula kemudian hubungannya kepada sesama, yaitu akhlaknya kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai salah satu contoh, di dalam surah Ali Imran, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersegera berburu maghfirah Allah dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, di mana surga itu uiddat lil muttaqin, disiapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Dalam surah Ali Imran ini Allah mendefinisikan siapakah orang yang bertakwa itu. Ternyata didahului dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang gemar berinfak, baik dalam keadaan susah ataupun lapang. Dan ini adalah akhlak yang sangat terpuji. Berinfak dalam keadaan susah dan keadaan lapang. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidha. Orang yang mampu menahan amarah, dan ini adalah akhlak. Wal 'afina 'anil nas. Ini juga akhlak. Orang yang memaafkan orang lain. Wal 'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di antara karakter orang yang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Terkait dengan hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana seorang muttaqin itu jika berbuat kesalahan, berbuat kezaliman, dia cepat-cepat ingat Allah dan memohon ampun kepadanya. Dalam surah Ali Imran, akhlak yang baik didahulukan, baru kemudian hubungan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya antara ibadah, hubungan dengan Allah, dan akhlak, hubungan dengan sesama, ini bergantian, datang silih berganti. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Mu'minun, Allah menyampaikan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasi'un. Yang pertama adalah ibadah. Orang yang akan
mendapatkan keberuntungan, orang mukmin yang akan beruntung adalah orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Ini adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhi semua perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Ini adalah akhlak. Ini adalah karakter. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Ini adalah hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Ini adalah akhlak orang mukmin yang menjaga kemaluannya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ini juga akhlak, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga amanah-amanah yang diberikan kepadanya. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Ini adalah hubungan kepada Allah, yaitu orang-orang mukmin yang senantiasa menjaga sholatnya. Ma'asyiral muslimin, dari sini Rasulullah SAW melalui sekian banyak hadisnya menyatakan tentang fadilah, tentang keutamaan akhlak terpuji. Rasulullah SAW menyampaikan, ma min syai'in asqalu fi mizanil abdi yaumal qiyamati min husnil khuluqi. Tidak ada sesuatu yang lebih berat bagi timbangan seorang manusia besok di hari kiamat jika dibanding dengan akhlak yang terpuji. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin. Jadi amalan yang kemudian timbangannya paling berat pada hari kiamat itu adalah akhlak terpuji kita. Rasulullah juga menyatakan yang kedua, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah kembali menambahkan di dalam sebuah hadisnya, inna min ahabbikum ilayya wa man aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum khuluqa. Sesungguhnya orang-orang yang paling aku sukai, paling aku senangi, paling aku cintai, dan mereka itu akan duduk paling dekat satu majlis denganku besok di hari kiamat adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Ma'asyiral muslimin, jika kita berharap bahwa kita senantiasa musahabatun Nabi, dekat bersama Rasulullah SAW besok di surga, maka jawabnya adalah selain kita memperbanyak sholawat kepadanya, kita memperbaiki akhlak kita. Orang yang akhlaknya baik termasuk orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW dan orang yang tempatnya paling dekat dengan Rasulullah SAW. Dan semoga kita termasuk di antaranya. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.